Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil dari tugas proyek untuk perancangan dari aplikasi bernama Qristo. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan terkait latar belakang, yakni dalam era digitalisasi modern, efisiensi dalam proses pemesanan makanan di restoran menjadi kebutuhan utama. Sistem pemesanan tradisional menyebabkan antrian yang panjang, kesalahan pesanan, kemudian keterlambatan layanan juga. Oleh karena itu, Qristo dikembangkan untuk memberikan solusi melalui pemesanan digital berbasis QR Code dan pembayaran online QRIS yang dapat meningkatkan kecepatan layanan, akurasi pemesanan, serta pengalaman pelanggan. Tujuan dari proyek kami membuat aplikasi Qristo ini mengembangkan aplikasi web untuk pemesanan dan pembayaran makanan di restoran. Kedua, memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk memesan dan membayar melalui perangkat pribadi mereka. Kemudian meningkatkan efisiensi operasional dan jumlah transaksi restoran. Lanjut, akan membahas ruang lingkup dari proyek kami. Yang pertama, deliverables utama, yaitu pertama aplikasi web untuk pemesanan makanan melalui QR Code. Kedua, sistem pembayaran digital melalui QRIS. Dan ketiga, panel administrasi untuk pengelolaan menu dan transaksi. Serta yang terakhir, antarmuka pengguna yang responsif dan mudah digunakan. Batasan proyek kami yaitu fokus pada pemesanan makanan dan pembayaran saja, kemudian tidak mencakup fitur loyalty atau membership dari restorannya, kemudian penerapan hanya untuk satu outlet restoran pada tahap awal. Lanjut, pemangku kepentingan atau stakeholders. Yang pertama, pastinya pemilik restoran. Ingin efisiensi operasional dan peningkatan layanannya. Yang kedua, pelanggan restoran. Pastinya menginginkan pengalaman pemesanan yang cepat dan praktis. Ketiga, tim pengembang atau developer, yaitu bertanggung jawab atas pengembangan dan implementasi sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasannya oleh Kak Wahyudi. Terima kasih. Oke, selanjutnya terkait dengan waktu dan tahapan pengembangan ya. Jadi waktu tahapan pengembangan ini untuk proyeknya akan berlangsung selama 1 semester, kurang lebih 5 sampai 6 bulan dengan tahapan pengembangan yang terstruktur. Pada bulan pertama, tim itu akan fokus pada analisis kebutuhan dan perancangan arsitektur sistemnya. Kemudian bulan kedua hingga keempat akan didedikasikan untuk pengembangan back-end, front-end, dan integrasi sistem pembayaran. Dan terakhir bulan kelima akan digunakan untuk pengujian komprehensif, sedangkan bulan yang keenam itu akan berfokus pada finalisasi, dokumentasi, dan persiapan deployment. Selanjutnya terkait dengan sumber daya dan teknologi, untuk pengembangan Kiristo ini akan memanfaatkan teknologi mutakhir tentunya, yaitu termasuk Spring Boot untuk back-end-nya, Mylif dan JavaScript untuk front-end, serta MySQL sebagai sistem manajemen basis datanya. Kemudian pustaka Zking akan digunakan untuk generating QR code-nya. Jadi tim pengembang terdiri dari 5 mahasiswa dengan kalian yang saling melengkapi, mencakup back-end development, front-end design, manajemen basis data, dan quality assurance. Selanjutnya akan jelaskan oleh Ana. Baik, Kak Wahyudi, terima kasih. Selanjutnya akan menjelaskan terkait resiko utama dan juga strategi mitigasi. Setiap proyek digital itu, apalagi yang berhubungan langsung dengan transaksi dan pengalaman pengguna, itu pasti memiliki resiko. Dan di proyek Kiristo ini, kami tuh identifikasi 4 resiko utama dan juga potensi besar untuk mempengaruhi kualitas dari si aplikasi. Yang pertama itu ada kesalahan perhitungan pesanan. Bayangin aja ya, kalau misalnya ada pelanggan yang pesan tuh 3 makanan, tapi sistemnya tuh cuma tercatat 2, atau misalnya total yang dibayarkan tuh nggak seharusnya. Nah, ini tuh nggak sekedar bak kecil aja, tapi emang bisa menyebabkan kerugian dari segi finansial ataupun menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap sistem restoran. Nah, untuk antisipasi ini, kita tuh fokus ke 2 lapis testing. Ada unit testing untuk setiap fungsi dasar, kayak misalnya hitung subtotal, diskon, hingga service charge. Ada juga integration testing agar fungsi-fungsi tadi itu tetap bekerja untuk digabungin di alur pemesanan.
Yang kedua ada masalah keamanan pada pembayaran digital Kiristo terhubung dengan sistem QRIS. Artinya kan transaksi ini real time ya, yang ngelibatin data-data sensitif kayak misalnya nominal, identitas pelanggan, kalau misal pakai CC nomor kartunya. Nah, kalau misal sistem ini bocor ya efeknya nggak cuma teknis, tapi reputasinya dari restoran itu juga bisa terdampak. Nah, mitigasi yang dilakukan itu data pembayaran dienkripsi agar tidak bisa dibaca pihak luar maupun ada akses yang nggak sah. Jadi ya cuman berkepentingan aja. Menggunakan payment itu juga gateway resmi dan tersertifikasi. Jadi backend-nya juga bakal terlindungi oleh autentikasi dan pembatasan akses. Yang ketiga itu ada tampilan tidak responsif di semua perangkat. Mayoritas pengguna di restoran itu bakal pesan itu lewat handphone, bukan laptop. Jadi kalau misal tampilannya nggak cocok di layar kecil, kayak nggak UI UX friendly, itu tuh mereka bisa kayak lumayan frustasi ataupun nggak jadi pakai aplikasi tersebut. Oleh karena tersebut, kita nerapin responsif web design sejak tahap desain awal. Jadi testing-testing ini juga dipakai di berbagai ukuran layar, kayak misalnya dari handphone, budget, sampai ke tab yang besar. Next, yang keempat, itu penurunan performa saat trafficnya tuh tinggi. Restoran tuh biasanya kan punya jam-jam padat ya, kayak jam makan siang dan lain-lain. Nah, kalau misal kayak gitu, SIM kristal tuh bakal jadi lebih lambat atau bakalan crash. Kalau lebih fatalnya lagi, pesanannya jadi gagal masuk, atau pelanggan bakalan nunggu terlalu lama dan staff restonya juga jadi harus kerja 2 kali. Untuk hindari tersebut, kita tuh optimalin query database agar lebih ringan sama lebih cepat. Backend-nya juga didesain modular dan siap juga harus diskalakan ke level yang berikutnya. Itu. Mungkin next-nya akan dilanjut oleh Oke, teman thank you, saya, Ana. Ariel. Jadi, oh, thank you, Ana. Mungkin sebelum ke Ariel Oh nanti ya, akan jelasin terkait dengan aplikasi. Jadi, tadi thank you udah dijelasin untuk resiko dan mitigasinya. Jadi, setelah kita lihat dari resiko dan mitigasinya, tentunya kita ada kriteria untuk keberhasilan proyek. Nah, ini adalah sebenarnya adalah titik krusialnya di mana apakah aplikasi ini berhasil atau tidak ya. Nah, jadi titik yang pertama kita coba cek kriterianya adalah aplikasi dapat berjalan di semua perangkat modern, smartphone, tablet, dan lain-lain. Kemudian transaksi pemesanan tentunya dan pembayaran berjalan tanpa error. Dan user experience-nya itu sederhana, cepat, dan intuitif, ya friendly gitu. Kemudian proyek diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Kemudian yang perlu diketahui juga di sini ada tim pengembang juga, yaitu pertama ada Afra Setiadini, kemudian Doa Wahyudi, ketiga Tatiana Sekar Harun, keempat Sadinata Dwi Faril, dan kelima Saiful Bari. Dan terakhir selanjutnya kita akan membahas terkait dengan aplikasi yang sudah kita buat oleh rekan saya dari Aril. Silakan Aril. Oke, baik. Saya akan menjelaskan. Pertama kita akan masuk ke program dulu ya. Di sini ada yang namanya backend yang saya simpan di di main di SRC-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan setiap menggunakan folder-folder yang ada. Jadi yang pertama itu config itu adalah setup konfigur aplikasi, security dan ini inisialisasinya. Dan yang kedua itu ada controller. Controller itu digunakan untuk handle HTTP-nya ya, HTTP request, routing dan response manajemennya. Di sini ada yang namanya DTO. DTO ini adalah kegunaannya untuk API kontrak communication antar layer. Komunikasi antar layer ini antar layer itu kayak si menu item bisa komunikasi dengan controller, terus order DTO bisa komunikasi dengan model segala macam. Di sini juga ada utility. Utility ini kegunaannya untuk generate QR code. Ini untuk nge-generate si QR code-nya untuk si mejanya. Terus di sini juga ada model. Model ini adalah database skemanya. Terus database skemanya dan data untuk data strukturnya. Di mana di sini ada menu item Java, kategori Java, kayak di sini kita membuat kategori-kategorinya seperti ada minuman dan segala macam.
Terus kita akan menjelaskan folder repository. Folder repository ini kegunaannya untuk access layer, terus database queries-nya, dan di sini juga ada resource-nya. Resource ini kegunaannya untuk front end-nya, untuk menampilkan GUI. Di sini akan tersedia seperti CSS-nya untuk memperbagus tampilan GUI-nya dan HTML-nya. Di sini juga dipisah untuk penampilan GUI-nya seperti dashboard-nya dan untuk customer-nya. Dibuatkan juga JavaScript untuk komunikasi antara back-end dan front-end-nya. Lalu kita lanjutkan aja langsung ke running aplikasinya ya. Di sini saya menggunakan terminal Ubuntu. Kita gunakan dengan menggunakan MVN Spring Boot. Karena di sini menggunakan Spring Boot, kita harus menggunakan MVN atau Maven. Nah, lalu sini pertama-tama kita akan masuk ke menu admin. Sebelum masuk ke menu admin ini, dashboard admin ini, kita harus login dulu ya, karena kita sebagai admin, kita yang mempunyai hak untuk si admin itu, si restoran itu yang mempunyai hak untuk adminnya harus login dulu. Di sini kita tulis localhost karena di sini kita hosting di localhost doang, tidak di hosting ke berbagai platform. Di sini localhost gunakan admin ke login. Lalu di sini kita kan membuatnya database-nya menggunakan password yang kita konfigurasi di database-nya menggunakan MySQL. Di sini menggunakan admin dan passwordnya itu admin 123. Lalu kita login aja. Di sini tampilan menu dashboard. Ini seperti ada pemesanan yang masuk, pesanan yang menunggu. Di sini yang akan diproses untuk pemesanan dari customer. Di sini ada menu manajemen. Saya akan menjelaskan menu manajemen ini. Di sini itu menu yang akan ditampilkan menu yang akan ditampilkan di menu customer. Di sini dapat membuat menu karena kita sebagai admin, kita yang mengelolanya. Kita di sini bisa menambahkan menu seperti misalkan ayam goreng seperti ini, teh pucuk dan segala macam. Kita membuatnya di sini, mendeskripsikan dan harganya berapa. Ini jenis makanannya makanan atau minuman, dan ini bisa kita kategorikan paket juga. Dan di sini adalah menu untuk mengambil gambaran untuk yang akan ditampilkan di menu dashboard customer. Lalu saya akan menjelaskan payment ini. Payment ini ketika customer melakukan pembayaran, di sini akan terlihat statusnya. Statusnya bisa pending, kalau komplit itu sudah berarti pembayaran sudah sukses, pembayaran sudah masuk, dan kalau misalkan pending itu customer masih belum melakukan pembayaran. Terus di sini adalah generate table-nya ya. Generate table-nya itu kayak misalkan meja, kita kan meja itu pasti ada baris-barisnya. Gak mungkin meja semuanya dinamain 1 sampai 10 sampai 100, itu kan akan membuatkan akan kebingungan ya. Misalkan ini ada baris A, misalkan yang di belakang itu untuk baris A, misalkan yang di depan itu B, ataupun A yang di depan, B yang di belakang, dan C yang di samping atau segala macam. Di sini kita akan membuatnya. Misalkan kita di sini membuat meja C ya. Meja C1.
Lalu di sini akan menampilkan QR code-nya. Meja C1. Di sini terlihat barcode untuk si pemesanan di setiap meja-meja yang ada, yang akan kita tempelkan di meja restoran yang kita punya. Kalau kita misalkan arah kamera kita scan ini hanya masuk ke localhost karena di sini belum kita hosting, maka dari itu kita redirect langsung ke menu customer. Nah, di menu customer ini bakalan menampilkan seperti ini. Kan misalkan tadi C1. Di sini kita akan masuk ke menu atau tabel meja 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini. Baik, terima kasih. Boleh ditampil lagi yang menu customer? Oke. Jadi setelah nantinya customer melakukan scan QR di masing-masing meja akan masuk ke tampilan yang seperti ini. Ini tampilan untuk customer. Jadi nantinya akan muncul banyak menu dari restorannya yang sudah diupload untuk menu-menunya. Dan nantinya kalau si customer sudah memilih untuk makanan atau minuman apa saja, tinggal klik tambah ke keranjang, lalu nantinya akan memilih untuk jumlahnya dulu nih. Pastinya bisa langsung untuk masukin jumlahnya berapa. Lalu klik tambah, dan nantinya akan langsung masuk ke kolom keranjang. Nah, di dalam keranjang saja yang sudah dimasukkan ke keranjang, jumlahnya juga beserta dengan totalannya. Dan nantinya kalau misalkan mau nambah catatan juga bisa dalam menu keranjang ini juga ya. Bisa lanjut diklik pesan sekarang untuk melanjutkan proses pembayaran. Di sini juga terlihat jelas bisa dikoreksi juga nomor mejanya, waktu pesanannya, statusnya juga masih pending karena belum dibayar, terus juga totalannya, dan bisa langsung klik bayar sekarang. Lanjut, di sini sudah tinggal bayar aja karena di sini belum di-redirect ya untuk QR atau QRIS dari pihak restonya, maka di sini belum muncul untuk pembayaran QRIS dari restonya. Karena kami hanya melakukan perancangannya terlebih dahulu, tapi nantinya kalau sudah ada QR dari pihak resto bisa langsung ditambahkan dan muncul di sini langsung pembayarannya. Setelah bayar nanti bisa langsung cek status pembayaran untuk confirm apakah sudah terkonfirmasi terbayarkan atau belum. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.